Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah dengan nomor induk mahasiswa 230104010160 dari lokal 23B Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya telah membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Essos Ensos. Sebelumnya, saya telah membuat peta konsep yang mana peta konsep ini akan menjadi acuan kita dalam pembahasan video kali ini tentang mata kuliah integrasi ilmu. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu-ilmu, klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat, serta makna integrasi ilmu. Pengertian ilmu-ilmu. Ilmu adalah sebuah konsep yang kompleks dan memiliki banyak definisi berdasarkan pandangan para ahli dari berbagai bidang. Ilmu juga sering dimaknai dengan pengetahuan yang diperoleh melalui studi, pengamatan, dan pengalaman yang sistematis. Ilmu dapat dibagi menjadi berbagai disiplin atau cabang ilmu yang fokus pada bidang-bidang tertentu untuk mempelajari fenomena alam, manusia, teknologi, sosial, dan lainnya. Selanjutnya, klasifikasi ilmu menurut Islam. Klasifikasi ilmu dalam Islam mencerminkan pandangan dan prinsip-prinsip Islam dalam memahami pengetahuan dan cara mengorganisirkannya. Klasifikasi ilmu dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan disiplin ilmu, tetapi juga dengan nilai-nilai agama, etika, dan filosofi Islam. Dalam konteks Islam, klasifikasi ilmu biasanya merujuk pada konsep-konsep ilmu-ilmu agama, ulum ad-din, dan ilmu-ilmu dunia, ulum ad-dunia. Ilmu-ilmu agama mencakup bidang-bidang studi yang berkaitan dengan agama Islam. Ilmu-ilmu ini dirancang untuk memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa cabang ilmu-ilmu agama diantaranya: yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga tafsir, yang keempat hadis, yang kelima tarikh, dan yang terakhir ilmu tasawuf. Ilmu-ilmu dunia merujuk pada bidang-bidang ilmu pengetahuan yang tidak secara langsung berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi tetap penting dalam memahami dan memajukan kehidupan manusia, seperti ilmu-ilmu alam, ulum at-tabi'iyah, ilmu-ilmu sosial, ulum al-ijtimaiyah, dan ilmu-ilmu kemanusiaan, ulum al-insaniyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi ilmu menurut Barat. Klasifikasi dalam konteks Barat merujuk pada pengelompokan atau pengkategorian objek, ide, atau fenomena berdasarkan karakteristik dan atribut tertentu. Ini adalah konsep yang luas dan diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti biologi, ilmu sosial, ilmu komputer, dan lain-lain. Klasifikasi ilmu dalam tradisi Barat seringkali menggunakan pendekatan yang mengelompokkan bidang-bidang studi berdasarkan subjek atau disiplin ilmu tertentu. Klasifikasi ini mencakup beberapa kategori utama, diantaranya: yang pertama, ilmu alam, natural science, mencakup fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Selanjutnya ada ilmu sosial, social science, yang mencakup ekonomi, sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Selanjutnya ada ilmu kemanusiaan yaitu humanities, mencakup sejarah, sastra, seni, dan filosofi. Selanjutnya kita membahas tentang makna integrasi ilmu. Integrasi ilmu adalah konsep yang mengacu pada penggabungan atau penyatuan berbagai disiplin ilmu atau pengetahuan untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif atau untuk memecahkan masalah yang kompleks. Integrasi ilmu menekankan pentingnya melihat dan memahami hubungan antara berbagai bidang pengetahuan dan menggunakan pendekatan lintas disiplin untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Beberapa poin penting dalam pembahasan tentang makna integrasi ilmu ini seperti: yang pertama, pemahaman yang komprehensif, yang kedua, pemecahan masalah kompleks, yang ketiga, inovasi dan penemuan, dan yang terakhir, interdisiplin dan multidisiplin. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu serta dalil-dalil nakliyah. Pengertian paradigma secara umum. Istilah paradigma muncul sejak abad pertengahan di benua Eropa, tepatnya di Inggris. Istilah ini, paradigma, adalah serapan yang berasal dari bahasa Latin yaitu paradigma, yang berarti suatu model atau pola.
Dalam bahasa Yunani, paradigma atau para dan deiuna yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan atau para, dan memperlihatkan atau dik. Pengertian tauhid secara umum. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar atau infinitif dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu bi wahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu. Tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu adalah pandangan atau konsepsi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tauhid, keyakinan tentang keesaan Tuhan ke dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, tauhid menjadi kerangka pemikiran yang menyatukan perspektif ilmiah, etika, moral, dan tindakan manusia berdasarkan keyakinan akan keesaan Tuhan serta menjadikan Tuhan sebagai titik fokus utama dalam memahami alam semesta dan kehidupan. Integrasi ini mendorong keselarasan antara ilmu pengetahuan, agama, etika, dan praktik kehidupan sehari-hari dalam harmoni dengan keyakinan tauhid. Konsep utama paradigma tauhid dalam integrasi ilmu yaitu penyatuan pengetahuan dan keyakinan, penekanan pada eksplorasi ilmiah yang etis, keadilan dan kesetaraan, pandangan sistematik tentang ilmu pengetahuan, kemajuan dan penyampaian, pemahaman mendalam terhadap tujuan hidup, dan pemberdayaan dan pemenuhan tanggung jawab sebagai khalifah. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang dikotomi ilmu barat. Pengertian dikotomi ilmu. Secara etimologi, istilah dikotomi berasal dari bahasa Inggris dichotomy yang berarti membedakan atau mempertentangkan dua hal yang berbeda. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi diartikan sebagai pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Secara umum, istilah dikotomi ini digunakan untuk membedakan atau memilah dua hal yang berbeda. Adapun secara istilah atau terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomi lainnya. Selanjutnya, sejarah dikotomi ilmu. Sejarah dikotomi ilmu barat, khususnya ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama, terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi sepanjang waktu. Dikotomi ilmu sudah mengakar dalam sejarah pada abad pertengahan, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Pemisahan ilmu agama dan ilmu umum ini terjadi pada abad pertengahan, yakni pada saat umat Islam kurang mempedulikan iptek. Beberapa momen pentingnya antaranya: yang pertama, pemisahan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Sejak zaman abad pertengahan, terjadi peristiwa yang menyebabkan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd mengajarkan pemisahan ini dan meninggalkan ilmu pengetahuan sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Yang kedua, dikotomi ilmu dalam peradaban Islam. Dalam peradaban Islam, sistem pendidikan mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa ini, ilmu pengetahuan khususnya ilmu filsafat mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Akal adalah sumber utama atau suatu hal yang lebih diutamakan. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan secara independen. Pada masa kolonial, ilmu pengetahuan barat dan ilmu agama di Indonesia mengalami pengembangan yang independen. Ilmu pengetahuan umum dan agama diperdebatkan dan dihormati secara bervariasi. Meskipun ilmu pengetahuan dan ilmu agama terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda, penting untuk mengingat bahwa keduanya saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Sebagaimana kata bijak Albert Einstein, ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang Islamisasi sains dan saintifikasi Islam. Pengertian Islamisasi sains. Islamisasi sains adalah proses di mana nilai-nilai, prinsip, dan pandangan Islam diintegrasikan ke dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini mencakup interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan Islamisasi sains. Tujuan dari Islamisasi sains adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan ilmiah sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, serta untuk memungkinkan masyarakat Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan perspektif agama mereka. Selanjutnya, pengertian saintifikasi Islam.
saintifikasi Islam adalah upaya mencari dasar sains pada suatu pernyataan yang dianggap benar dalam Islam. Pernyataan yang taken for granted sebagai kebenaran dalam Islam tentu saja adalah bersumber dari Quran dan hadis, baik mengenai suatu hal yang harus dipercaya atau suatu amal yang harus dilakukan. Hal-hal untuk dipercaya masuk dalam kategori akidah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hakikat ada atau eksistensi integratif, imaterial, imajinatif, material. Pengertian hakikat eksistensi integratif. Eksistensi integratif adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan individu seperti aspek sosial, psikologis, spiritual, dan fisik, sehingga mencapai keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Hakikat eksistensi integratif ini merujuk pada ide bahwa manusia dan dunia sekitarnya saling terkait dan dapat dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan. Ini menggabungkan pemahaman tentang eksistensi sosial, budaya. Hakikat eksistensi integratif mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama, imaterial. Ini merujuk pada aspek-aspek non-fisik atau abstrak dari eksistensi seperti nilai, makna, dan kesadaran. Yang kedua, imajinatif. Ini melibatkan daya khayal atau kreativitas manusia dalam bentuk pemahaman tentang dunia dan diri mereka sendiri. Yang ketiga, material. Ini berkaitan dengan unsur-unsur fisik atau nyata dari eksistensi, seperti tubuh manusia, benda-benda fisik, dan lingkungan alam. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Yang pertama, konsep Tuhan. Tuhan adalah entitas tertinggi dan ilahi yang menciptakan alam dan manusia. Ketunggalan Tuhan mengacu pada keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa dan mencakup segala hal. Yang kedua, tentang konsep manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi dan kebebasan. Manusia memiliki hubungan langsung dengan Tuhan melalui doa, ibadah, dan spiritualitas. Ketunggalan manusia mengacu pada kepercayaan bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, konsep alam. Alam adalah ciptaan Tuhan yang mencakup segala hal di sekitar kita. Ketunggalan alam mengacu pada keyakinan bahwa alam adalah suatu kesatuan yang diatur oleh Tuhan, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga alam ini. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang hubungan spiritual, rasional, empirik, atau huduri husuli. Ilmu spiritual, rasional, empirik, dan huduri husuli adalah konsep yang berbeda dalam epistemologi dan filsafat pengetahuan. Ilmu spiritual, ilmu ini merujuk pada pengetahuan atau pengalaman yang bersifat transendental atau metafisik, seringkali terkait dengan keyakinan agama. Ilmu spiritual cenderung lebih subjektif dan sulit diukur secara ilmiah. Yang kedua, ilmu rasional, berkaitan dengan pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, logika, dan pemikiran rasional. Ilmu rasional mempercayai proses pemikiran yang objektif. Yang ketiga, ilmu empirik. Ilmu ini fokus pada pengamatan dan pengalaman langsung. Ilmu empirik memerlukan bukti nyata, data pengamatan, dan pengujian eksperimen. Yang terakhir, ilmu huduri husuli. Huduri ialah ilmu pengetahuan akan terwujudnya sesuatu, dan husuli ialah pengetahuan terhadap esensi sesuatu. Hubungan antara semua ilmu ini dapat beragam tergantung pada pandangan epistemologis individu. Dalam beberapa kasus mereka mungkin saling melengkapi, tapi pada kasus lain mereka dapat bersaing atau berkonflik. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia, dan alam. Konsep integrasi ilmu pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia, dan alam. Ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah dan memberi manfaat bagi manusia dan alam melibatkan penggabungan berbagai disiplin ilmu untuk mencapai pemahaman yang holistik dan komprehensif. Integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia, dan alam merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan yang mencakup kepentingan spiritual, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan dan manfaat integrasi ilmu, pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia, dan alam. Tujuannya yang pertama pengabdian kepada Allah atau ibadah, yang kedua kemaslahatan manusia atau maslahah, dan yang ketiga keberlanjutan alam. Manfaatnya yang pertama pemahaman yang holistik, penerapan nilai-nilai agama, solusi yang holistik, pengelolaan sumber daya alam, dan yang terakhir peningkatan kualitas kehidupan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.